ke mereka itu sebagai adab, bukan minta izin. Karena duit itu punya siapa? Punya kalian. Maka kalian berpaham, bang, ku kirim duit gaji ku ini untuk emakku ya, dan tinggal ngaku aja. Karena sebetulnya mereka bukan minta izin, tapi sebagai adab, karena kalian adalah kepala rumah tangga. Yang ketiga, la ta'amana bil qaul, jangan bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Macam suara inti. Tak bisa kalian tegas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana ini? Di seluruh kabel. Di mana hati anak saya? Jumpa jalan bisa. Ini orang apa hantu? Seserah kamu. Kenapa tak boleh perempuan itu bersuara mendayu-dayu? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara perempuan. Kalau didengarnya dia langsung error. Kalau didengarnya suara kalian lemah gemulai, langsung muncul pikiran-pikiran jahatnya. Yang keempat, la yaqribna biarjulihinna, jangan memukulkan kaki ke lantai. Masa kami perempuan tak boleh memukulkan kaki ke lantai? Dipasang gelang kaki kanan kiri, berjalan di lantai, kerincing, 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 kerincing. Awalnya semua orang tengok Ustaz Somad, begitu dia berjalan di sana, kerincing, semua orang tengok pengamat. Apa maksudnya? Mencuri-curi perhatian dengan yang tidak bisa diharapkan. Makanya dilarang pakai ikat jambul kepala macam gunung monta naik ke atas. Pak Ustaz, aku rambutku panjang, maka rambutku ini kuikat pakai karet gula, karet minyak. Apa boleh Pak Ustaz? Boleh. Jadi kalau ada perempuan rambutnya panjang, diikatnya tidak apa-apa, karena tidak terlalu tinggi. Yang tak boleh itu sengaja ditampak. Ada saya tengok tuh di beberapa berita, kalau berjalan macam montal. Ada nampak, ada dapatnya. Nah, kalau tak dapat nanti dikirimkan webnya. Tapi alhamdulillah di sini tak ada. Di sini aman-aman. Kalau tak ada, aku akan ceramahkan di kisaran. Mubazir aja ceramah Ustaz. Aku ceramah ini bukan cuma untuk orang kisaran. Ini kan ditonton orang di seluruh dunia. Ini ceramah malam ini masuk di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, dan komen. Nomor berapa? Tadi saya mulai jam 8.30. Sekarang sudah jam 9:05. Saya mau bagi dua tadi itu, untuk Korpri 30 menit, untuk PGRI 30 menit. Karena Abdul Somad di mana-mana ceramahnya 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi malam ini tak dikasih wangi pula air botol, kasih teh manis. Jadi nampaknya agak lebih lah dari 60 menit ini. Kalau saya ceramah sejam setengah, wah ini sanggup kan? Aku tak sanggup. Gimana perasaan Ustaz Somad ceramah di kota tempat Ustaz dibesarkan? Berapa kata? Satu kata Pak. Susah kan ceritakan satu kata. Rasanya panas. Kok panas Pak Ustaz? Ya tahu lah, dalam Amerika dia orang jadi panas terasa. Tak bisa dikasih kipas angin dari belakang. Bercanda aja. Saya ini orang yang tak pandai sindir menyindir. Pernah saya ceramah di masjid, kata pengurus masjid itu gini, Ustaz, tolong Ustaz sindir jamaah ini. Sindir tentang apa?
dilaknat Allah. Apa tentang itu? Karena ada jamaah kita udah sedekah 300 juta, diambilnya balik. Oh, saya gas lah. Man ada ila ghayri, man ada ila ibadi, kalkalbi alladhi ya'udu ila ghayri. Siapa yang mengambil sedekahnya, dia seperti anjing yang menjilat tumpahnya kembali. Berapi-api saya sampaikan. Pas sudah selesai tausiah, datang pengurus masjid. Mohon maaf Pak Ustaz, yang di sini itu tak datang. Nah, kalau agak tak mau sini dulu. Saya orang langsung aja to the point. Setiap kawan saya dari Jakarta, dari Pekanbaru, jalan darat pergi ke Medan, ke Aceh, singgah sholat di masjid Masjid Agung Ahmad Bakri, pasti diposting mereka di Facebook, di Instagram, dikirim mereka ke saya. Ustaz, aku sedang sholat di kota tempat Ustaz dulu pernah tinggal di sholat. Dalam hati saya, Masya Allah, begitulah indahnya kota Kisaran. Bapak Ibu bangga tak jadi orang Kisaran? Masjidnya cantik, bagus, luar biasa. Saya dari mulai poni kita baca Quran sampai sambutan Pak Bupati, itu yang diperhatikan tak bosan-bosan dari tadi. Menengok. Saya yakin semua yang datang lewat kemari asal menengok jam-jam ini macam menengok kucing Anggora. Kaligrafinya mantap, tengoklah susunan Quran dan surat Yasinnya rapi, nampak kali tak pernah dibaca. Saya Ustaz ini nana Ustaz cakap macam itu Pak Ustaz. Ini semua yang datang ini baca Quran, tapi karena malam ini persiapan tabligh akbar, maka dirapikan semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau saya ceramah tak usah risau, karena masalah-masalah itu saya jawab sendiri. Ini arsitekturnya ini kombinasi antara modern, klasik, Arab, Eropa, dan Melayu. Coba tengok jendela-jendela tingkapnya itu. Itu kan mengingatkan kita tentang rumah-rumah tua zaman masa lalu kan. Jadi Masya Allah, tabarakallah, bersyukurlah menjadi orang Kisaran, menjadi orang Kabupaten Asahan yang punya ikon, yang punya kebanggaan. Mudah-mudahan masjid ini tetap kita jaga sampai hari kiamat, insya Allah. Amin ya Rabbal. Siapa yang menjaga? Yang menjaga itu adalah guru. PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Ustaz dulu sekolah di Kisaran, ya. Di mana Ustaz sekolah? Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum. Nama guru saya namanya Pak Haidir almarhum. Nama guru saya namanya Pak Ruslan Yakub LC alumni Libya. Nama guru saya diantaranya Ustadz Darwis. Malam habis maghrib saya mengaji di Masjid Darul Ulum. Kalau saya ngaji ke Ustadz Armawi Abdurrahman yang sekarang di Brunei Darussalam, dipanggil Sultan Brunei mengajar di Tahfiz Quran Brunei Darussalam. Dulu ada namanya Ustadz Bakhtiar Sulaiman. Itu adalah guru-guru yang hebat pada masanya. Jadi kalau hari ini kita lihat di Kisaran, di Asahan ada orang hebat-hebat, itu adalah hasil dari pendidikan guru ustaz. Mereka tidak terkenal, mereka tidak viral, tapi hasil didikannya jelas. Saya lama termenung, kalau aku mati, berapa murid-murid yang sudah mampu aku didik. Mudah-mudahan murid-murid kita nanti insya Allah menjadi orang yang bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Dari Pekanbaru Riau saya pergi ke Dumai. Dari Dumai saya menyeberang ke Pulau Rupat. Sampai di Pulau Rupat ada acara. Tiba-tiba ada satu anak muda nengok saya. Saya tengok dia tengok saya. Saya nunduk, dia nunduk. Saya tengok, dia tengok lagi. Lama-lama saya bilang dia takut pula saya. Ternyata LGBT. Tak lama mendekat dia. Dia dekatinya saya, dia bilangnya,
Ustaz kenal sama saya. Agak-agak kenal saya bilang. Saya mahasiswa Bapak dulu. Oh, gimana kau sekarang? Aku lulus PNS, sekarang kerja di sini. Disitulah baru terasa saya bahagianya melihat kesuksesan seorang murid. Guru yang berhasil bukan mobilnya mahal, bukan rumahnya mewah, bukan tinggalnya panjang. Guru yang berhasil adalah kepuasan yang tak ternilai melihat kesuksesan murid-murid. Ustaz Samsul Qadri Marbaho itu tamat dari Darul Ulum Sanawiyah aliyah 6 tahun. Kalau saya cuma ibtidaiyah aja, ibtidaiyah 2 tahun. Habis itu pindah saya ke SD Al-Wasliyah di Jalan Cokro Simpang Mas Mansur. Itu istri saya, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kepala sekolahnya namanya Ibu Rusda Husein Kamal. Wali kelas saya namanya Ibu Dia Astana. Ini Ustaz ingat-ingat, Ustaz cari lagi ibunya karena mau ceramah atau memang ingat? Memang nama mereka itu selalu terekam dalam kepala saya. Jadi murid-murid kita, apakah mereka mengingat mengenang kita? Dimanapun saya ceramah tausiah hari ini, dari Sabang sampai Papua, maka pahalanya mengalir ke guru-guru kita semuanya, insya Allah. Amin. Ustaz selama Ustaz sekolah itu, masa tak ada guru Ustaz itu yang menyakiti Ustaz? Ada. Diantukkan ke kepala saya ke papan tulis. Oh, diantuk. Namanya Pak Ustaz tak boleh sebut. Dendam Pak Ustaz, tak dendam. Ingatkan sedikit. Tapi pas acara reuni datang saya, diundang saya reuni, saya datang sesuai kemampuan saya bawakan kain, saya bawakan kerudung, saya bawakan celana, saya bawakan jubah, datang saya cium tangannya, karena guru bukan tempat kita mengalamatkan sakit hati. Aslinya yang mendidik anak-anak ini bukan guru, yang mendidik anak ini ayah, yang mendidik anak ini ibu. Tapi karena ayah dan ibu tak sanggup, maka diserahkannya ke guru. Sekarang guru dianggap sebagai pegawai laundry. Pakaian kotor dibawa ke laundry, habis itu besok dicek, kalau masih kotor marah-marah. Siapa kamu berani marah-marah ke guru? Aslinya kita yang mendidik anak kita. Saya tak sanggup mendidik anak saya 24 jam. Saya serahkan ke guru. Tapi nanti pas hari-hari kosong saya tes dia. Coba baca surat ini nak. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Teka bisa dibuat guru hafal juz amma. Meleleh air mata kita haru menengok anak kita dididik guru. Maka saya ingin berterima kasih ke guru-guru yang mendidik anak saya. Saya datang ke sekolahnya, mau saya cium tangan guru. Sampai di sekolah tak ada yang saya cium. Gurunya perempuan pula. Bapak, besok pagi kalian beli kain, kalian beli hadiah, datang ke sekolah anak kalian. Tanya, mana guru yang sudah mendidik anakku? Kalian boleh jenderal, kalian boleh profesor, kalian boleh dokter spesialis, tapi masalah mendidik anak tidak ada yang bisa melawan guru. Sekarang nasib guru luar biasa, dikeroyok hanya gara-gara menyuruh anak sholat, hanya gara-gara melarang main handphone. Padahal tugas guru hari ini luar biasa, apalagi guru mengaji, guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru kimia PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru mengaji honorer 1 bulan 300.000, gajian 6 bulan sekali, disunat masal. Itu tidak ada di Kabupaten Asahan.
itu di tempat lain. Di Kabupaten Asahan ini makmur, semuanya baik-baik, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Selagi masih ada kekuasaan, selagi tanda tangan masih laku, selagi masih bisa menolong agama Allah, menolong guru, pakai dengan kekuasaan. Setuju? Takbir. Kenapa Ustaz berapi-api ceramah malam ini? Karena di hadapan orang-orang yang masih ada kekuasaan. Kalau di masjid orang tua-tua semua pensiun, tak begini saya ceramah. Saya selalu ada. Marilah kita yang mati. Kan udah bilang tadi, yang pensiun jangan berisiko. Nanti kalian tidak ada istilah pensiun bagi guru, karena guru tidak mengenal batas pengabdian. Bedanya dulu dia mengabdi di sekolah, dulu dia sebagai PNS penyandang, tapi setelah itu dia mengabdikan hidupnya untuk umat, mengajar di rumah, mengajar kursus dalam Islam, menuntut ilmu minal mahdi ila. Tidak ada batasan ruang kelas. Dulu saya mengajar di kelas, siswanya 30 orang, belajarnya 1 semester. Sekarang saya mengajar di masjid, mengajar di stadion, mengajar di tanah lapang. Jadi Ustaz tak mengajar di kampus lagi. Saya tetap mengajar di kampus, tapi kuliah umum. 6 bulan sekali ke Malaysia, 6 bulan sekali ke Brunei Darussalam. Karena kalau saya ngajar masuk kelas, maka habis waktu. Bukan berarti saya menyepelekan kampus. Kampus bagus, tapi jangan sampai menyepelekan pendidikan masyarakat. Guru-guru, wahai para ASN, PNS, Polri, jangan lupa bayar zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Berapa Pak Ustaz? 2,5%. Dari berapa Pak Ustaz? Kalau pendapatannya 85 gram selama 1 tahun, maka keluar 2,5%. Misalnya Bapak Ibu ini tabungannya minimal masing-masing 100 juta. Amin. Dari bunyinya macam-macam ayat gitu. Misalnya ini punya tabungan 100 juta. Amin. Jika tabungan Anda 100 juta setahun, berapakah zakat yang dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau 1.025.000, maka 100 juta berarti 2,5 juta. Kalau ada 1 miliar berarti 25 juta. Potensi Basnas kita luar biasa. Dari mana Ustaz tahu? Tanggal 10 November kami buat penggalangan dana di Masjid Raya An-Nur Pekanbaru, membantu Palestina. Berapa tuh kumpul? 11 miliar. Allahu Akbar. Itu membuktikan orang kita duitnya banyak, cuman bayar zakatnya tidak ke Basnas. Kemana dia bayar? Ke tetangga, ke adik, ke kawan, ke ipar, ke karyawan. Seperti satu lidi, apa yang bisa dibuat lidi? Tapi kalau lidi ini digabungkan, diikat menjadi satu lidi, banyak yang bisa kita lakukan. Maka ASN, Polri, PGRI, bayarlah zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan. Banyak sekali. Saya sudah pergi ke pinggiran-pinggiran sejak almarhum Mama saya meninggal sampai hari ini masuk tahun keempat, kami tetap menyalurkan sembako 100-200 paket dalam sebulan, dibantu oleh jamaah yang saya iklankan di Instagram Ustaz Abdul Somad yang followernya 8 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak saya minta isi pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa isi pengajian di sekolah kami. Oke, I'm coming. Saya sangka mau menceramahi wali murid. Sampai di situ rupanya anak TK semua. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Abdul Somad LCTSM PhD. 1,6 juta yang peduli. Soalnya itu naiklah ke atas. Assalamualaikum. Sebuka. Anak-anak sudah 5 menit saya tausiah. Mereka dalam hati saya kawan ini. Untung saya berpikir ini pasti ada pamornya. Lalu saya minta lah, maaf ya ibu kepala sekolah, bisa tolong saya bu? Datanglah gurunya perempuan kecil. Maju dia ke depan anak-anak, lembu anak soleh. Dia anakku semua, bukan cuma anakku dia, saya pun dia. Di situ saya dapat pesan yang tak berbunyi, tapi masuk ke hati. Kau boleh tausiah tabligh akbar di Gelora Bandung Lautan Api, 200.000 orang yang datang. Kau boleh tausiah di Dataran Merdeka Kuala Lumpur, tapi menghadapi anak TK, kau belum mampu Abdul Somad. Betul. Jangan katakan kampak itu tak tajam, karena tak bisa memotong jambang. Tapi jangan katakan pisau silet tak tajam, karena tak bisa memotong batang kelapa. Semua ada bidangnya masing. Coba waktu COVID kemarin, tak boleh anak-anak masuk kelas. Berapa banyak orang tua yang minta tolong sama kepala sekolah, tolong anak-anak masuk kelas. Tak tahan kali kami menghadapi anak di rumah. Ini ceritanya betul bohong. Guru lah yang paling tahan. Jangan anggap guru itu pegawai, karyawan hotel yang kita gaji. Kita bukan membayar ilmunya, karena ilmu tidak bisa dibayar dengan materi. Kita membayar waktu. Dia mengajar anak-anak kita. Jangan sampai ilmunya tidak berkah gara-gara kita kurang ajar dengan guru-guru kita. Almarhumah mak saya dimasakkannya bulut kuning, diletakkannya inti kelapa gula merah di atas, diantarkannya ke Darul Ulum kepada Ustaz Armawi Abdul Rahman. Kuserahkan anak kuning kepada Ustaz, ajarlah dia Al-Quran. Sebelum itu di kampung di Silau-Lau diantarkannya saya ke guru mengaji. Pak Cik, ini anakku Abdul Somad, ini rotan dibelah 4, ini minyak lampu karena PLN belum masuk ke kampung, ini pula beras 1 kaleng. Mengaji dari maghrib ke isya, gaji tak dapat, bulu hidung hitam masuk. Saya sangka rotan belah 4 itu untuk basa-basi, rupanya serius. Begitu orang tuanya pulang, anak-anak lari datang guru mengaji, lompat rasa. Gimana rasanya Pak Ustaz dipukul pakai rotan itu? Ini rasa-rasa tak layak disebutkan di sini. Rasa-rasanya air kencing itu sikit lagi menetes. Anak sekarang mana ada merasakan seperti itu? Kenapa? Karena terjaga, terpelihara
pendidikan, orang tua mesti bekerja sama dengan guru. Kullukum ra'in, setiap kalian wahai laki-laki adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kalian akan ditanya, akan diminta tanggung jawab tentang yang kalian pimpin. Di antaranya adalah istri, anak. Jadi sebagai kepala rumah tangga, sebagai laki-laki bertindak sebagai guru. Hai laki-laki, kapan kalian mengajar istri baca Quran? Pernah kalian mengajar tata cara sholat? Pernah kalian mengajar sifat 20? Wujud di dalam mukhalafatu lil hawadisi liyamuhu binafsihi wahdadiyah qudrat iradat. Suami menjadi guru, malam-malam mengambil air, memercikkan ke wajah istrinya. Wake up my darling. Itu kalau baru nikah 2 bulan. Bangun. Pernahkah ibu dibangunkan malam untuk tahajud? Jangan jawab. Insya Allah malam ini ibu-ibu akan dibangunkan untuk tahajud, insya Allah. Amin. Dibangunkannya, ibu bentang sajadah, dia pun maju ke depan. Usulli sunat tahajud raka'ataini imaman billahi Allahu Akbar. Sampai salah tak berbunyi. Banyak apa nih? Tahajud itu kan sama macam tarawih. Bacaannya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa membaca sir? Mohon maaf jadi kebetulan kau dapat imam saya. Imam tak berbunyi. Kalau ibu dapat imam tak berbunyi, sabar-sabar aja dulu, jaga-jaga baik-baik. Insya Allah lama-lama berbunyi juga nanti. Saking groginya dia, karena modal sholat zuhur asar imam tak berbunyi itu kan cuma takbir.